apapun pekerjaannya, apapun posisinya saat ini, rumusnya cuma satu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Masya Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah terus. Karena itu jargonnya dulu. Boleh. Mau kuliah boleh. Tapi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Biar nanti tahu tuh esensi dari saya kuliah, manfaatnya buat apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, dalam kunjungan kami di salah satu daerah di Subang, Jawa Barat, tepatnya di Pondok Pesantren Baitul Quran Subang. Dan alhamdulillah hari ini saya bertemu dengan sahabat lama saya. Kita akan berbagi pengalaman. Katanya kan experience is the best teacher, benar nggak sih? Ya, before teacher, kalau kita punya experience tuh udah jadi teacher, katanya begitu sih. Bener nggak, Sat? Insya Allah bener. Insya Allah bener ya. Nah, hari ini kita alhamdulillah sudah ketemu dengan Ustadz Nur. Lengkapnya Muhammad Nur ya? Iya. Nah, Ustadz Muhammad Nur, nanti mungkin kenalan sedikit, Sat. Tapi yang jelas di salah satu pesantren ini di daerah Subang ini, kita berkunjung dan bertemu dengan salah satu sahabat perjuangan kami dulu. Kita mau sharing-sharing nih pengalaman dakwahnya dan juga aktivitasnya hari ini. Tapi sebelum itu kenalan dulu Ustadz Nur pada sahabat Mida. Fadhol Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ini termasuk rekan seperjuangan Ustadz Rizky, Masya Allah. Dulu di Nuaimi, kemudian sekarang diamanahi bagian pendidikan aja. Ngabdi lah bahasanya, ngabdi seperti biasa. Kemudian sebelum ke mana pembicaraan kita, Insya Allah perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Muhammad Nur. S1-nya sama bareng, cuma SMA dan SMP-nya di Baitul Quran Depok. Oh, antum SMP, SMA di Baitul Quran Depok. Baitul Quran Depok. Oh, berarti dari Depok kembali ke Depok waktu itu ya? Kemudian setelah lulus, melanjutkan pendidikan di Nuaimi kan, kemudian ketemu dengan Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kemudian setelah di Nuaimi kita memiliki salah satu amanah, yaitu khidmat di berbagai macam daerah, dan saya mendapatkan tugas di Indramayu. Indramayu. Nah, Indramayu tepatnya di SMK 1 Losarang. Di sana ada masjid yang bernama Baitul Halid. Nah, disitulah tempat kita belajar menempuh apa yang sudah pernah dipelajari di SMP, SMA, sampai nanti kuliah. Masya Allah. Siap, Sat. Itu aja dulu, jangan banyak-banyak. Ya, nanti followersnya nambah. Tapi alhamdulillah, terima kasih Ustadz Nur sudah menyempatkan diri ya, walaupun agak drama dikit tadi perjalanan kita ke sini dan podcast ini juga tadi, Masya Allah ya. Tapi alhamdulillah kita bisa berbagi nih pada kesempatan kali ini. Sahabat Mida, jadi kita sedang berada di salah satu pesantren yang di daerah Subang. Tapi sebelum ke Subang, kita mau merefleksi perjalanan dakwah Ustadz dulu, mungkin dari yang kemarin pernah di Indramayu gitu. Tapi sebelum kita Ustadz menjelaskan itu, coba gambarkan kepada kami sudut pandang Ustadz tentang sebuah perjuangan dakwah atau mengajar itu seperti apa sih, Ustadz? Oke. Terkait dengan dakwah, sebenarnya sih kita bukan merintis ya, hanya melanjutkan saja perjuangan yang Rasulullah sampaikan kepada kita umatnya. Dan itu adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menyampaikan sesuatu ilmu yang sekiranya kita pahami dan kita kuasai. Dan apabila ada hal-hal yang sekiranya tidak kita pahami, ya kita terus belajar. Jadi seorang guru itu tidak pernah lepas dari terus tadabbur ilmu, mencari ilmu,
meningkatkan kapasitas kita, apalagi seorang guru itu di zaman saat ini. Bahasa gampangnya adalah kalau muridnya, santrinya, peserta didiknya itu makin luar biasa, maka kita juga sama harus makin luar biasa. Dari akademik, dari sistem teknologi dan sebagainya. Dan itu juga sama, Rasulullah juga menyesuaikan dengan iklim keadaan di zaman dulu gitu. Masya Allah. Jadi kita hanya melanjutkannya, menyesuaikan aja. Siap. Jadi tidak mau ketinggalan zaman lah gampangannya. Iya. Nggak mau ketinggalan pahala. Nah, iya. Jadi Masya Allah ya, apa yang antum sampaikan tadi bahwasanya sebenarnya dakwah itu kita bukan yang pertama ya, ya. Kita melanjutkan apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Allah perintahkan, gitu ya. Betul. Makanya ya sebenarnya artinya dalam perjuangan dakwah ini nggak ada yang sulit, toh udah ada contohnya bagaimana dulu Rasulullah berdakwah juga, ya. Nah, baru dari situ Ustadz menerapkan pelajaran kita dulu waktu di kampus. Pelajaran kita waktu mendapatkan maklumat-maklumat itu dari Ustadz Mashkur, Ustadz Itam, Ustadz Amir. Betul, Masya Allah. Ya kan, Ustadz Sofwan, ilmu-ilmu yang Masya Allah dari para asatid kita ini. Bagaimana cara untuk menerapkannya di Majalengka? Majalengka itu bagaimana tuh, Ustadz? Di Indramayu. Di Indramayu itu seperti apa itu kemarin? Jadi pertama kita ke sana juga yang pertama adalah mengidentifikasi sekeliling dulu lingkungan. Kira-kira apa yang mereka butuhkan? Kira-kira langkah selanjutnya apa ketika identifikasi masalah di sekitar atau kebutuhan di masyarakat sekitar. Kemudian setelah kita mempelajari selama 1 bulan, ternyata salah satu kebutuhan mereka adalah tentang pelajaran agama. Karena mayoritas di sana itu apalagi sekolah-sekolah sekitar ya, yang mana orientasinya adalah dunia kerja, di SMK dunia kerja, sehingga tentang pelajaran Islam agama dan sebagainya itu kurang dinotis. Dan sebenarnya mereka itu butuh, hanya saja fasilitasnya yang mungkin agak kurang masif. Nah, makanya salah satu yang kita mulai adalah program Al-Quran. Karena basicnya dulu pernah belajar Quran, ditambah dengan pelajaran-pelajaran fikih, kemudian tafsir ilmu syariah. Ilmu syariah di kampus ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Oke. Menarik tapi Ustaz, ketika antum bilang bahwasanya di daerah itu calon-calon peserta didik atau jamaah yang ada di situ tuh orientasinya dunia banget tuh ya. Kayaknya relatif kekinian itu ya generasi muda terpikirnya ya kalau kuliah tuh atau kalau belajar tuh dia bahkan dapat apa gitu kan. Jadi standar sukses mereka adalah tadi ukurannya adalah ya bergaji besar, punya penghasilan banyak, bisa memberikan orang tua secara fasilitas keduniaan lah intinya. Tapi padahal begitu kita ngobrol dengan anak-anak SMK, anak-anak SMA, bahkan anak-anak SMP, ternyata mereka butuh yang namanya pemahaman agama, kebutuhan ruhiyah, betul. Begitu kita masuk dengan gaya bahasa mereka, tata cara mereka berkomunikasi, ternyata asik ya. Baru mereka menarik. Oh ternyata saya juga butuh hal begini nih. Bahkan banyak lulusan-lulusan yang pernah kami didik itu, alhamdulillah banyak juga yang diterima kerja di Jepang. Karena Jepang kan menjadi orientasi utama. Mereka setelah lulus SMK, apalagi SMK kan memang dunianya setelah lulus kerja. Tapi satu hal yang mereka tidak lupakan adalah karena kan pasti kan iklimnya berbeda, sedangkan mereka dunia kerjanya itu luar biasa. Bahkan mereka itu waktunya subuh itu bisa bablas karena jam kerjanya belum istirahat. Sehingga mereka bertanya, notice tuh, ini sholat saya gimana? Itu kan satu hal biasa. Terus nanti baca Quran saya gimana? Ketika puasa saya di sana itu gimana? Sedangkan di sana itu kadang ada beberapa QC-nya itu, kalau itu kontrol
di sana itu mewajibkan semua pekerjanya harus makan. Sedangkan mereka berpuasa ketika Ramadan itu bagaimana? Dan alhamdulillah masih menyambung pembicaraan itu hatta sampai mereka itu sudah dalam dunia kerja, tapi agamanya tidak ditinggalkan. Itu hal penting. Iya, iya. Coba kalau misalnya mereka tidak mendapatkan Siraman rohani tadi. hal begitu, mereka nggak akan notice. Ya udah terserah. Iya, iya. Bahkan sampai mereka pertama di sana adalah yang pertama dinotis adalah mana yang makanan halal dan non halal. Berarti tadi ada yang menarik, Sat. Gimana anak-anak SMK yang notabene mereka tuh duniawi banget, bahkan ya seperti itu kerja, tapi ketika datangnya seorang dai di situ lalu memberikan pemahaman agama, pentingnya agama, ketika mereka terjun ke dunia kerja pun hati kecil mereka memilah-milah mana yang boleh, mana yang tidak boleh, seperti itu berarti, Sat. Nah, artinya mereka yang selama ini mungkin tidak terlalu memperhatikan tentang agamanya, sekarang jadi notice. Oke. Begitu sangat memperhatikan, bahkan banyak bertanya, sering video call dan sebagainya. Sampai mereka khawatir, aduh nanti saya gimana, dosa nggak ya? Nah itu kalimat itu kan udah luar biasa. Itu sangat tersentuh sekali kita sebagai yang pernah belajar bersama. Gitu. Masya Allah. Oh, jadi ketika di sana Ustaz membersamai anak-anak muda ya, yang notabene anak-anak SMK ya. Anak SMK. Tapi masjidnya sudah berdiri, sudah aktif. Masjidnya sudah berdiri. Oke. Hanya saja mungkin di sebelahnya sekolah, dan itu memang masjid itu tempat utama untuk mendirikan sholat. Jadi saking mungkin sekitar waktu itu sekitar 1.500. Jadi berapa kloter itu kalau sholat? 1.500 murid. Asar, iya. 1.500 murid. Masya Allah, banyak banget. Banyak memang. Wih. Iya, dan Masjid Baitul Halim cuma satu-satunya di situ. Oke. Dan alhamdulillahnya guru-guru sana juga antusias, sehingga ada beberapa momentum yang kita dilibatkan kerjasama untuk menfokuskan pelajaran-pelajaran keagamaan, khususnya Quran sih. Artinya guru PAI jadi guru PAI-nya jadi kerjasama, jadi ngobrol, bahkan belajar bersama, diskusi bersama. Iya. Masya Allah ini berarti impact atau dampak seorang dai diutuskan suatu tempat, bahkan di sekolah pun itu bisa meluruskan atau menghadirkan notis-notis positif yang tadinya mungkin nggak pernah ke notis gitu saja. Iya. Berapa lama antum di situ satu waktu itu? Kurang lebih setahun. Setahun ya. Ada pengalaman-pengalaman menarik apa yang antum dapati di sana, Zat? Ya alhamdulillahnya kemudian kita sangat terharu sekali begitu mengadakan program belajar Quran bersama guru-guru sekitar sana. Biasanya kan guru diniyah, sekolah diniyah pun sama. Kemudian kita coba berikan program yang mana nanti jikalau mengikuti dengan baik maka kita akan berikan apresiasi. Dan alhamdulillah kita juga dibantu oleh Baitul Halim lembaga tersebut, dan antusiasnya luar biasa. Bahkan saya menemui dia pemilik yayasan Wahaji Muzayyan kalau nggak salah ya. Umurnya sudah luar biasa, tapi orang garda terdepan yang memiliki semangat melebihi anak-anak muda lainnya. Apa tuh semangat yang beliau tonjolkan dibandingkan anak muda lainnya tuh? Salah satunya adalah hadir sebelum gurunya tiba. Itu kan salah satu apresiasi. Sedangkan kan jangkauannya dengan umur yang mungkin sekitar 50 atau 60. Bahkan, itu guru beliau di situ? Ternyata mungkin Bunyai ya. Begitu saya pernah mampir ke rumahnya, ternyata anak-anak beliau itu banyak yang sekolah di luar negeri, di Timur Tengah. Tapi tidak malu untuk belajar kepada yang muda. Justru kita yang muda menjadi malu nih. Waduh, umur segini aja semangatnya udah kayak anak muda. Masa yang muda lebih kalah nih?
Jadi posisi beliau itu di sekolah sebagai Dia punya yayasan. Oke. Nah, ternyata dia punya sekolah diniyah. Oke. Dan begitu kita ngobrol lebih dalam, ternyata ada beberapa anaknya yang banyak sekolah di luar negeri. Iya. Bahkan ada pesantren khususnya di Jawa Timur yang notabene kita kuning ya. Dan itu aja masih mau belajar, bahkan mengajak sebagian anaknya atau bahkan guru-guru yang di sana untuk belajar bersama. Bareng sama Ustadz Habib tuh. Iya, Ustadz Habib Wahab. Ustadz Habib Wahab sekarang lagi ada di Papua dia. Masya Allah. Iya. Ya itulah salah satu. Artinya posisi kita sama-sama belajar aja sebenarnya. Karena mau bagaimanapun yang paling sulit adalah mempertahankan semangat belajar itu terus continue. Betul, istiqomah gitu ya Ustadz ya. Istiqomah. Iya, Masya Allah. Berarti salah satu yang paling berkesan Ustadz bisa rasakan dulu ketika masa perjuangan dakwah di awal-awal itu adalah mengadakan kegiatan yang memberikan apresiasi kepada peserta didik ya. Iya, Masya Allah. Dan di situ juga ada sosok seorang Bu Nyai tadi yang di umurnya yang sudah tidak muda tapi masih mau belajar gitu ya. Sharing ilmu dengan guru-guru diniyah di situ ya. Luar biasa. Sebuah pengalaman. Kalau yang unik Ustadz apa Ustadz? Apa hal-hal unik yang Ustadz dapati di medan dakwah ketika di situ, baik di sekolah maupun di masyarakat misalnya? Oke. Hal yang unik adalah saya kira mereka hanya anak-anak SMK ya, sama anak-anak SMA itu banyak yang rupanya jauh. Sedangkan transportasi mereka itu kan nggak seperti di kota-kota besar. Jam 5 itu udah sepi. Kendaraan tuh hanya elep. Sehingga ketika pelajaran SMK atau SMA ini kan biasanya jam KBM-nya kan selesai jam 2 atau jam 3, belum ditambah dengan kegiatan ekskul lain. Nah, sedangkan mereka berkesempatan untuk belajar dengan kami kan pada dasar. Nah, kalau mereka terlambat untuk pulang, nah, mereka nanti akan kena omel. Sehingga banyak saat kami mau belajar tapi waktu kami kurang. Sedangkan saya udah dilarang sama orang tua, udah belajar itu menanti aja. Yang penting belajar sekolahnya dulu. Sedangkan mereka semangatnya itu, saya mau belajar dulu. Ada sebuah beda ini aja sih. Beda cara pandang, sudut pandang antara anak dengan orang tua. Dan itu mereka sering sampaikan. Namanya orang tua wajar khawatir. Tapi gimana caranya semangat mereka itu tetap mau apa ya bahasanya, duduk bersama di majelis halaqah Quran. Jadi mereka pengen di sekolah dulu, tapi orang tuanya udah nyuruh pulang. Enggak, maksudnya mereka ingin kan setelah sekolah kan selesai itu 2:30, belum lagi. Nah, mereka berkesempatan kan pada dasar. Nah, pada dasar kita kan belajar paling sejam aja, sedangkan mereka itu pengennya lebih. Kadang mulai jam 4 ya pulangnya jam 5. Khawatir orang tua mungkin kan takut ketinggalan angkot. Iya. Ya wajar, sebagai orang tua wajar. Artinya yang mau saya notice, mereka itu pengen, cuma waktunya kapan? Itu sekolah dari pagi sampai jam 5. Masya Allah. Di sekolah Baitul Halim itu? Masya Allah. Jadi mereka setelah kegiatan ekskul kadang saat kita mau belajar Quran lagi. Hebat banget ya kalau sampai ada anak-anak zaman sekarang sekolah dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore. Luar biasa. Masya Allah sih. Ya namanya karena ada kegiatan-kegiatan yang non akademik, ekstrakurikuler gitu lah ya. Tapi di sisi lain mereka juga ingin belajar Quran. Sedangkan waktu selesai sekolah, nggak mungkin waktu libur, kasihan mereka. Ada waktu libur, jadi kita menyesuaikan. Menarik sih. Ini saya yakin sahabat Mida mendengar kisah ini juga akan kaget sih, Zat. Luar biasa. Jadi komunikasinya tetap kita sampaikan. Sebaik apapun antum menuntut ilmu, yang paling baik adalah dipraktekkan. Meskipun berbeda pendapat dengan orang tua, harus dengan bahasa yang bagus. Lain nggak boleh debat, nggak boleh. Jadi berbicara dengan yang bagus saja. Wajar orang tua khawatir. Jadi kita tidak berselisih lah. Justru malah mendoakan. Bahkan hatta yang tadinya ada anak SMP itu jauh sih. Jauh banget lokasinya, tapi mereka datang
ke tempat kami. Hmm. Bahkan setelah lulus ya dia melanjutkan saat saya mau mondok. SMA mana mau saya pilih. Makanya saya arahkan ya terserah. Di Jawa Barat banyak. Ada Al-Bahjah. Ada ini yang mau mondok Manjatun Quran. Bahkan ada juga yang anak SMA kita ketika saya selesai khidmat kemudian saya pindah ke Bogor. Itu ada yang ikut saya belajar Quran juga. Dan ada yang selesai 30. Yang ke Nuaimi nggak ada ya? Yang ke Nuaimi belum ada. Karena kan rata-rata kita pesertanya perempuan. Oh, akhwat sih. Iya. Akhwat. Jadi yang dari akhwat alhamdulillah setahun itu ada yang selesai setoran hafalannya 30 juz. Yang notabene basicnya itu SMA loh. Itu luar biasa. Bener. Anak pesantren aja yang 8 tahun di pesantren effort banget tuh. Dan ikut kami di Bogor setahun. Berarti irodahnya, azamnya kuat banget itu. Dan terus berlanjut meskipun udah selesai terus berlanjut mendalami Quran bahkan sampai mendalami pelajaran-pelajaran yang lain. Notis lah ilmu syariahnya. Masya Allah, itu tadi perjalanan antum di Indramayu ya. Berkesan banget berarti Zat ya setahun itu ya. Sangat berkesan lah. Sangat berkesan ya. Iya. Tapi tahun kedua kayaknya nggak ada ya yang ke situ lagi ya. Kayaknya nggak ada. Nggak ada ya. Masya Allah. Apa pesan-pesan antum kalau mungkin ini ditonton sama murid-murid antum yang masih aktif di luar sana, Zat? Ya, apapun pekerjaannya, apapun posisinya saat ini, rumusnya cuma satu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Masya Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah terus. Karena itu jargonnya dulu. Boleh. Mau kuliah boleh. Tapi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Biar nanti tahu tuh esensi dari saya kuliah, manfaatnya buat apa, tujuannya buat apa. Karena kan mau gimana pun, apapun posisinya semua berdakwah. Ada yang dakwah di dunia pendidikan, mungkin ada berdakwah di dunia bisnis, dengan keahliannya masing-masing. Ya bagian dari syiar. Masya Allah. Podcast juga Ustaz ya? Gimana Ustaz? Podcast juga ini bagian dari syiar Ustaz. Bayangkan alhamdulillah dari sini tersebarkan kebermanfaatan yang lebih luas. Kayak statement antum tadi kan Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu jargon kita buat santri-santri dulu. Ya mudah-mudahan pada ingat semuanya. Masya Allah. Dan sekarang udah banyak yang sukses ya. Udah nih jadi ini, jadi itu, jadi ini ya. Ya banyak yang udah nikah juga. Udah nikah juga. Berasa tua kita umur. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Nur. Dan sekarang antum aktif di pesantren berarti ya? Alhamdulillah sekarang amanah di pesantren Baitul Quran Subang. Baitul Quran Subang. Untuk udah berapa tahun masa khidmat di sini berarti Ustaz? Saya itu mulai khidmat di sini awal COVID 2020. 2020 sekitar bulan Juni atau Juli itu. Jadi tinggal dihitung aja 2020 ke sini hampir 6 tahun. Iya. 6 tahun ya. 6 tahun. Insya Allah. Betah udah di sini Ustaz ya. Alhamdulillah. Gimana nggak betah? Udah ada 2 anak di sini. Mampir teman-teman yang lain lah. Iya. Ustaz Habib suruh mampir ya, Ustaz Habib ya. Ustaz Habib suruh mampir nih. Mainnya di Papua. Ini di Papua dia, orang Bandung dia. Insya Allah, alhamdulillah. Ini beliau sahabat lama saya nih, teman guyon dulu, teman apa aja dulu ya. Ingat rezeki itu ingat puncak. Aja. Puncak yang kampas remnya merah ya. Kampas remnya habis. Sama air aki panas ya. Masya Allah. Siap Ustaz, sehat-sehat selalu. Semoga dakwahnya diberkahi. Amin. Sehat selalu, anak istri semua selesai urusannya.
Dan kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Semoga ini bukan yang pertama dan terakhir. Amin. Terus berlanjut. Terus kita sampai, kalau kata salah satu narasumber kita, sampai toa masjid memanggil kita. Oh, Masya Allah. Luar biasa memang. Dalam banget ya. Heeh. Sampai toa masjid manggil kita, coba. Masya Allah. Jangan pernah berhenti untuk berikhtiar melakukan amal kebaikan sampai toa masjid manggil kita. Kita ketemu dalam segmen lainnya, dan alhamdulillah pertemuan yang singkat ini saya berharap juga bisa men-share kepada sahabat Mida dari perjalanan dakwah kami yang ringan tapi penuh akan kesan dan inspiratif, dan semoga semangat untuk berdakwah ini bukan hanya dirasakan oleh kita juga, oleh seluruh sahabat Mida, karena wajibatu dakwah itu wajibatu kullu ya, wajibat semuanya, bukan hanya wajibat 1-2 orang, tapi mungkin dari kita ada yang langsung di lapangan, mungkin dari kita ada yang bantu dari sisi materialnya, mungkin dari kita yang membantu dari sisi operasionalnya, dari sisi apanya, sehingga kesatuan dakwah itu bisa menjadi kokoh dan bisa menebarkan manfaat yang begitu luas. Masya Allah, luar biasa kiai kita ini. Karena antum yang ngajarin dulu katanya gitu. Mau dipanggil kiai atau Gus nih? Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Kita ketemu lagi di segmen podcast Sahabat Mida lainnya. Jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sahabat Mida mendapati manfaat dari kanal YouTube ini, jangan lupa di-share seluas-luasnya agar manfaatnya bisa dirasakan bukan hanya oleh sahabat Mida, tapi oleh seluruh halayak luas. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Saya Rizky Atsola, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama Ustadz Muhammad Nur. Nah, SPD ya. SPD pasti. Belum S2. Kita ketemu lagi di segmen lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.